Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Tarwi Dewasa, IFA Safety Nugraeni, NIT 202042118, Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, sebuah informasi bagi kalian adalah lokomotif diesel elektrik ini menggunakan generator yang diubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, topik yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama adalah tata letak peralatan lokomotif diesel elektrik. Kemudian yang kedua adalah peralatan pada SPP atau switch panel dan juga peralatan pada control stand. Nah, yang pertama kita akan melihat gambar dari tata letak lokomotif diesel elektrik. Nah, pada gambar sini adalah tata letak lokomotif diesel elektrik, di mana di sini dijelaskan bagian letak-letak dari komponen mesin lokomotif diesel elektrik. Nah, kemudian yang pertama kali yang akan kita bahas adalah engine switch control yang ada pada lokomotif. Nah, di sini kita menggunakan lokomotif CC201 2 seri. Yang pertama adalah lokomotif CC201-0138. Nah, di sini adalah posisi dari engine switch control-nya ada di gambar pada sebelah kanan. Yang pertama dari lokomotif CC201-0138, posisi stop berarti mesin diesel mati, posisi run-nya lokomotif dapat dioperasikan, dan posisi idle mesin diesel tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan, dan juga posisi pump, posisi ini untuk memompa bahan bakar pada saat akan menghidupkan mesin diesel, dan posisi start ini itu untuk menghidupkan mesin diesel. Yang bagian kedua, lokomotif CC201-3972 memiliki 3 posisi, yaitu run, idle, dan juga start. Kalau run ya lokomotif dapat dioperasikan, posisi idle mesin hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan, dan juga posisi start adalah untuk menghidupkan mesin diesel. Nah, sebagai catatan, pada posisi ini adalah pada lokomotif CC201, posisi pump tidak ada, diganti menggunakan tombol FPRB atau full pump reset button. Nah, fungsinya itu sebenarnya sama, hanya saja perbedaan nama saja. Dan juga posisi stop tidak ada, tetapi diganti menggunakan tombol ESP atau engine stop. Sebenarnya dari engine switch control ini sendiri memiliki nama yang sama. Hanya saja ada beberapa nama yang diganti, tetapi tetap memiliki fungsi yang sama. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu adalah bagian lampu indikator. Yang pertama yaitu lampu indikator tekanan minyak pelumas rendah, di mana putaran mesin diesel idle kurang dari 12 PSI, putaran mesin idle notch 8 kurang dari 46 PSI. Kemudian yang kedua ada tekanan air pendingin rendah, di mana putaran mesinnya diesel idle-nya kurang dari 0 sampai 3 PSI, putaran mesin dieselnya notch 8 kurang dari 14 PSI. Kemudian ada selubung engkol tekanan kelebihan bekerja apabila di dalam bak engkol MD lebih dari 2. Pengaman api bekerja apabila suhu di dalam ruangan MD kurang dari 163 derajat. Mesin panas bekerja apabila suhu air pendingin MD lebih dari 93 derajat. Saringan kertas kotor, pengaman ini akan bekerja apabila saringan kertas kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi hampa. Dan yang terakhir adalah lampu indikator ground power, di mana akan bekerja apabila terjadi hubung singkat pada aliran arus power dari main generator ke traksi motor. Kemudian kita lanjut ke bagian master control. Nah, master control ini adalah bagian meja pelayanan yang berfungsi untuk menjalankan dari lokomotif ini sendiri.
ada beberapa komponen di master control ini. Yang pertama yaitu automatic brake valve. Di sini ada gambarnya bagaimana automatic brake valve-nya. Nah, automatic brake valve ini tuh bekerja secara otomatis untuk pengerim lokomotifnya itu sendiri beserta dengan rangkaian kereta api. Nah, ada 6 posisi di dalam automatic brake valve. Yang pertama yaitu release. Nah, release ini tuh digunakan sebagai posisi pengereman, yaitu untuk melepas proses pengereman. Nah, yang kedua ada minimum reduction, di mana terletak di sebelah kanan dari posisi release. Jadi kita menggeser automatic brake valve-nya ini tuh di sebelah kanan sedikit. Nah, posisi ini tuh berguna untuk mengurangi tekanan udara pada pipa udara dan tangki penyama sehingga berkurang sekitar 5 PSI. Kemudian yang ketiga ada service. Nah, posisi ini dilakukan untuk proses pengereman, di mana posisinya itu digeser lagi di sebelah kanan. Nah, apabila handle digerakkan ke kanan dari posisi service, maka akan terjadi kondisi full service atau pengereman secara maksimum. Kemudian yang bagian keempat ada suppression, yaitu posisi untuk mereset atau menormalkan apabila terjadi PC open. Nah, PC open ini tuh ada indikator lampu keamanan akan menyala supaya brake pipe normal kembali menjadi 70 PSI. Kemudian yang kelima ada posisi handle off, yaitu posisi lepas gagang atau pindah meja pelayanan. Nah, ini tuh digunakan pada saat lokomotif dioperasikan sebagai rangkaian, tidak dioperasikan sebagai rangkaian pada saat multiple unit. Nah, yang terakhir adalah emergency brake, yaitu posisi rem cepat pada saat pengereman darurat. Nah, posisi ini juga dapat digunakan untuk mereset apabila terjadi PC open. Nah, yang kedua ada cut off pilot valve, berfungsi sebagai double heading cock. Nah, memiliki dua posisi. Yang pertama yaitu posisi in, di mana pada posisi ini lokomotif dapat dirubah menjadi posisi penumpang dan posisi freight atau barang, yaitu pada saat automatic brake valve dilayani. Dan yang kedua adalah posisi out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif pengikut. Nah, cut off pilot valve ini tuh terdapat pada bagian automatic brake valve. Jadi di sini ada gagang automatic brake valve dan di sini ada bagian cut off pilot valve kecil seperti sebelah sini. Kemudian yang ketiga ada independent brake. Nah, independent brake ini tuh digunakan sebagai pengereman lokomotifnya sendiri. Jadi ketika lokomotif tidak membawa rangkaian, maka yang digunakan adalah independent brake. Atau independent brake itu juga bisa digunakan ketika lokomotif juga beserta rangkaiannya berhenti di stasiun. Nah, pengereman ini tuh memiliki dua posisi, yaitu posisi release dan juga application. Nah, posisi release ini itu untuk melepas rem dan application adalah posisi untuk pengereman. Letaknya berada di bagian bawah automatic brake valve. Selanjutnya adalah bagian dari reverser handle. Nah, reverser handle ini itu berfungsi untuk mengendalikan arah majunya lokomotif, yaitu maju atau mundur. Nah, memiliki 3 posisi, yaitu posisi F atau forward untuk memajukan lokomotif, posisi netral ketika tidak digunakan, dan juga posisi R atau reverser digunakan untuk memundurkan lokomotif. Yang selanjutnya ada dynamic brake handle, di mana pengereman yang bekerja ini tuh secara elektrik memiliki posisi off dan setup mulai dari B1 hingga B8. Nah, ini tuh digunakan untuk melakukan pengereman. Nah, pengereman dinamis. Kemudian ada throttle handle. Nah,
Throttle handle ini itu untuk menambah tenaga pada mesin lokomotif. Bisa dikatakan adalah untuk menambah laju kecepatan dari lokomotif. Nah, throttle handle ini itu memiliki 8 tingkatan, yaitu posisi 1, 2, 3, 4, hingga 8, dan juga pada posisi idle yang digunakan agar kecepatan pada lokomotif tidak bertambah. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Selanjutnya adalah lampu indikator yang ada pada control stand. Nah, lampu indikator ini tuh ada dua, biasanya ada tombol yang berwarna kuning, dua. Yang pertama adalah lampu indikator roda slip. Nah, indikator ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami slip atau tidak bisa bergerak. Hanya bergerak di atas rel saja. Yang kedua adalah pengawas keamanan. Nah, lampu indikator ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Dan yang terakhir adalah deadman pedal. Nah, deadman pedal ini tuh ada dua jenis. Yang pertama yaitu tombol deadman yang ditekan ke bawah setiap 50 detik dan 5 detik, dan juga ada pedal deadman dikerjakan lewat pedal deadman yang ada di dekat kaki masinis, jadi harus selalu diinjak terus-menerus. Nah, itu adalah beberapa dari komponen yang ada ataupun peralatan dari lokomotif diesel elektrik itu sendiri. Semoga ilmu yang didapatkan kalian akan bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.